saya bagi menjadi dua. Oke, nah sebenarnya kembali ke bahwa apa alam ini sebenarnya kan dia dynamic, dia bergerak dengan segala prosesnya, interaksi antar antar material atau interaksi antar interface, dia masing-masing menghasilkan gelombang atau menghasilkan getaran, atau karena kita tahu bahwa getaran atau gelombang yang direkam atau yang dirasakan di bumi sebenarnya hasil interaksi banyak hal. Misalkan yang paling sering apa dan gampang kita identifikasi adanya gelombang laut gitu, gelombang laut ketika efek dari interaksi dengan matahari, interaksi dengan atmosfer, dia bergerak. Nah, bergeraknya tadi akhirnya misalkan menghantam apa jajaran pantai atau dasar laut, dia menghasilkan getaran. Nah, getaran tadi menjadi apa gelombang alamiah. Gelombang alamiah tadi tergantung seberapa besarnya. Kalau dia relatif besar bidang yang saling bertumbukan atau bertabrakan tadi, ya mungkin sumber gelombangnya jadi besar. Kemudian yang sering kita apa mungkin tidak dirasakan secara mudah, tapi sebenarnya bumi juga mengalami pasang surut gitu, atau tide. Nah, pasutnya tadi atau pasang surutnya atau kembang kembisnya si bumi tadi sebenarnya dia akhirnya menghasilkan gelombang juga. Nah, frekuensinya tapi sangat-sangat rendah juga. Dipengaruhi banyak hal, misalkan dipengaruhi interaksi bumi matahari, bumi bulan. Nah, semua semua sumber tadi, semua potensi sumber getaran tadi akhirnya menghasilkan satu banyak banyak sumber getaran. Nah, getaran tadi tetap dirasakan di permukaan bumi. Nah, gelombang-gelombang ini yang dianggap sebagai apa natural source dari seismic sinyal tadi. Nah, mungkin kalau kalau diamati selain tadi secara alamiah bahwa ada sumber gelombang yang kontinus, kemudian ada juga yang sumber yang non alamiah, misalkan aktivitas manusia gitu. Yang paling mudah adalah misalkan ada high traffic area, dia akhirnya menghasilkan getaran kalau dekat-dekat jalan-jalan yang besar, yang intensitas lalu lintasnya cukup tinggi, dia otomatis ada getaran yang relatif kontinu juga gitu. Misalkan contoh lain juga, mungkin ada teman-teman yang tinggal atau rumahnya dekat jalur rel kereta api gitu. Nah, rel kereta api tadi kan sebenarnya perlintas atau jalannya kereta di atas rel tadi bisa jadi sumber getaran juga yang dirasakan atau direkam di permukaan bumi. Nah, ini juga bisa jadi natural source juga, cuman memang karakteristik sinyalnya berbeda kalau dibandingkan tadi antara gelombang atau getaran yang diakibatkan karena gelombang air laut, apa dia relatif low frekuensi dibandingkan tadi gelombang atau getaran yang diakibatkan oleh adanya arus lalu lintas baik di jalan maupun di rel kereta api, dia relatif karakteristiknya high frekuensi. Nah, selain itu juga sebenarnya gelombang-gelombang sumber gelombang tadi yang utama adalah karena kita belajar geofisik, kita belajar seismologi, terutama berkaitan dengan adanya gempa dan aktivitas gunung api gitu. Nah, aktivitas gunung api sebenarnya kan apa pergerakannya itu efek dari pergerakan magma tadi. Nah, pergerakan magma bisa memicu adanya gempa-gempa kecil yang bisa menjadi sumber getaran tadi. Nah, kalau kalau di seismologi, misalkan kalau yang sumber yang terdeterminan dengan baik, misalkan adanya gempa dan explosion kalau di seismik aktif itu. Nah, karena kita bermain di apa pasif, kebanyakan sumber gempanya tadi sumber getarannya sumber getaran yang pasif, dan biasanya
relatif amplitudonya atau besarannya kecil, tapi dia relatif continuous gitu. Nah, kalau kalau yang sumber aktif tadi kan sebenarnya pemanfaatannya banyak hal gitu. Ada untuk aktif tomografi, kemudian ada yang seismic imaging pakai apa pasif seismic tomografi untuk seismic imaging, kemudian bisa juga continuous monitoring. Nah, sebenarnya yang menarik juga ketika COVID kemarin, pandemi kemarin kan ada beberapa paper atau beberapa publikasi yang menyatakan bahwa bumi relatif cukup istirahat bergetar atau istirahat bergerak gitu. Efek dari tadi bahwa aktivitas manusia ternyata sangat dominan mempengaruhi getaran-getaran yang terjadi di permukaan bumi. Nah, saat pandemi karena aktivitas manusia jarang, jumlah getaran yang terjadi di permukaan bumi turun turun drastis. Nah, sebenarnya kalau dikaitkan dengan kepentingan geofisika atau kepentingan seismologi untuk kegiatan atau untuk dalam rangka eksplorasi atau pemanfaatan pasif seismik, nah efek sumber getaran yang sedikit tadi sebenarnya nggak bagus juga gitu karena kita sebenarnya kan tadi memanfaatkan apa pasif source sebenarnya dia seolah-olah bukan sumber utama tapi bisa kita manfaatkan gitu. Kalau yang sumber utama tadi yang bisa gempa atau bisa dari sumber ledakan itu. Nah, dalam konteks pasif seismik dibanding aktif seismik, apa perbedaan karakteristiknya tadi bahwa apa sumbernya kita kita tentukan atau kita kita apa tentukan jenisnya apa misalkan eksplosif. Nah, ketika kita tahu bahwa sumbernya eksplosif, kita tahu karakteristik jelasnya dari si sumber gitu. Kalau di seismik aktif kita kenal ada dekonvolusi. Nah, dekonvolusi kan atau wavelet. Nah, wavelet tadi kan sebenarnya fungsi dari source, fungsi dari bahan peledaknya atau misalkan kalau pakai fibrosase berarti fungsi dari fibrosase-nya gitu. Nah, dalam apa kerangka pasif seismik kelemahannya adalah kita harus mengkarakterisasi si sumbernya itu seperti apa gitu, sumbernya dari mana. Itu yang agak kelemahan dari pasif seismik tadi. Tapi yang jelas secara continuous getaran bumi tadi ada dan memang ada sumbernya kan dan relatif continuous karena sistemnya karena dia bergerak secara kontinu ada sumber secara kontinu ini yang kita manfaatkan tadi sebagai sumber pasif tadi. Nah, perkembangan apa metode pasif ini sebenarnya ya kembali lagi bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan, nah yang paling vital adalah yang paling dominan adalah perkembangan teknologi perekaman yang dulunya dia masih paper base, dia hanya tinta yang apa jarum tinta yang bergerak yang direcord di dalam kertas yang kalau sekarang kan sudah digital gitu ya. Ketika sudah digital kita relatif lebih bebas memanfaatkan si data tadi gitu. Pemanfaatannya bisa lebih luas kalau misalkan kita berdasarkan catatan atau rekaman getaran dari kertas tingkat analisanya tidak terlalu bebas karena memang datanya juga nggak bisa dipindah-pindahkan yang jelas bisa di-copy tapi tingkat mobilitas atau kemudahan dalam dalam copy datanya relatif lebih rendah dibanding ketika kita sudah punya digital. Nah, karena perkembangan teknologi atau tadi modernisasi sistem perekaman yang dari manual atau analog ke digital dan relatif continuous recordnya. Nah, ini yang membuka peluang kita untuk memanfaatkan data relatif lebih luas. Termasuk akhirnya efeknya banyak banyak perkembangan metode-metode yang di geofisika bidang geofisika bisa diaplikasikan. Nah, ini contoh misalkan dalam satu rekaman, kalau tadi paper base tadi kita nggak bisa memperbesar si si apa
ukuran dari layout kertasnya. Kalau digital kita bisa bisa buka lebih lebar lagi, kita bisa menganalisa lebih detail, misalkan ini apa kaitannya dengan apa datangnya fase gelombang P, kemudian gelombang S-nya atau gelombang permukaan. Nah, ini kita bisa bisa diidentifikasi dengan baik setelah adanya data digital tadi. Nah, tadi terminologi antara noise dan data, sebenarnya apa terminologi data dan noise itu tergantung sudut pandang kita ingin memanfaatkan seperti apa gitu. Kalau di gambar yang atas, teman-teman apa seismologis yang bidangnya adalah apa mengidentifikasi gempa atau menentukan lokasi gempa atau hipocenter gempa, yang dianggap data adalah yang biru, atau misalkan yang untuk imaging atau pas apa aktif seismik tomografi atau pasif seismik tomografi yang berbasiskan data gempa. Nah, data yang kita anggap data adalah yang berwarna biru ini. Nah, tapi seiring perkembangan zaman tadi atau perkembangan pengetahuan, perkembangan metode, nah yang selama ini kita anggap noise, noise ini yang apa seolah-olah getaran yang tidak ada sumber dominan gitu. Tapi tetap sebenarnya dia ada getaran juga yang tadi misalkan apa arus gelombang laut tadi atau gelombang laut menghasilkan getaran, traffic menghasilkan getaran. Nah, getaran ini kita anggap noise itu. Tapi ketika kita menggunakan metode pasif seismik atau khususnya ambient seismic noise tomography, yang kita manfaatkan atau data yang kita gunakan adalah yang ini, yang bagian warna warna kuning atau apa warna yang lebih muda, bukan yang biru gitu. Nah, ini istilahnya noise tadi karena seolah-olah apa kondisi dengan tanpa sumber utama gitu, baik eksplosif maupun gempa. Nah, yang berikutnya adalah istilahnya koda gitu. Nah, koda wave biasanya. Nah, koda wave ini sebenarnya apa kondisi di mana getaran di permukaan bumi masih dirasakan tapi bukan sumber baru gitu. Jadi sebenarnya superposisi apa fungsi dari superposisi getaran yang diakibatkan oleh sumber utama gitu. Misalkan ada kejadian gempa, dia punya gelombang P, gelombang S, kemudian muncul surface wave. Nah, ketika dia merambat di dalam bumi, nah, akhirnya dia berinteraksi atau superposisi tadi. Nah, superposisi tadi mengakibatkan getaran yang direkam di permukaan gitu. Ini istilahnya koda wave. Nah, yang dulu mungkin koda wave tidak dimanfaatkan, sekarang juga dimanfaatkan untuk ekstraksi apa subsurface information gitu. Misalkan tadi dengan pendekatan apa ambient seismic noise tomography, tapi bagian kodanya yang dimanfaatkan bagian apa, event setelah event utama gitu, apa rekaman atau record setelah event utama ya, istilahnya koda wave. Nah, ini tadi contoh contoh tadi rekaman. Tadi noise tadi salah satunya di apa diilustrasikan di sini efek dari gelombang gelombang air laut yang berinteraksi dengan apa batas batas laut tadi. Nah, sebenarnya masing-masing sumber tadi yang kita anggap sebagai pasif, dia punya karakteristik masing-masing. Nah, berdasarkan distribusinya, tingkat energinya juga beda-beda, berdasarkan tadi juga ada kedalaman, terus karakter frekuensinya juga berbeda. Itu yang bisa kita apa bisa kita analisa dari tadi apa record yang bisa bisa dianalisis. Nah, selanjutnya adalah bagaimana seismic koda atau ambient seismic noise terjadi. Sebenarnya tadi bahwa ketika tadi yang koda tadi ada event utama kerekam. Nah, event utama kerekam tadi ada PS dan surface wave tadi. Nah, selama proses penjalarannya, kalau kita tahu bahwa apa gelombang dia menjalar ke segala arah, kemudian ketika ada bidang batas dia berinteraksi. Nah, interaksinya tadi akhirnya jadi bisa menjadi sumber seismik yang baru atau sumber
gelombang yang baru. Nah, interaksinya tadi diistilahkan sebagai Koda wave. Nah, untuk yang noise tadi karena getaran yang random itu sumbernya kita nggak tahu, apa tidak teridentifikasi dengan baik, tapi dia muncul getaran. Nah, getarannya ini per posisi jadi direkam sebagai noise tadi. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita memanfaatkan rekaman yang kita sebenarnya nggak tahu sumbernya, tapi kita kerasa kita bisa merasakan atau kita bisa merekod si getaran tadi gitu. Nah, karena adanya getaran berarti kita tahu bahwa ada sumbernya, meskipun sumbernya kita tidak bisa mendefinisikan dengan baik. Nah, ini yang dimanfaatkan. Nah, bagaimana caranya? Apa berdasarkan penjelasan tentang fenomena atau green function secara fisis. Nah, proses green function itu kan sebenarnya transfer function atau fungsi dari satu titik ke titik yang lain. Nah, fungsi dari satu titik ke titik yang lain tadi ternyata secara matematis bisa didekati dengan pendekatan cross korelasi gitu. Jadi ketika misalkan ada record atau rekaman data seismometer atau seismogram di dua lokasi di antar posisi A dan B masing-masing merekam. Nah, apakah kita bisa mengetahui apa rekaman seolah-olah sumbernya dari A dan direkam di B? Nah, dengan pendekatan green function ini atau secara matematis bisa didekati dengan pendekatan cross korelasi ternyata bisa gitu. Nah, kalau dasarnya atau penelitian yang sudah dipublikasikan cukup banyak dan pemanfaatannya sebenarnya macam-macam, ada di bidang helioseismologi, ada ini seismologi luar angkasa lah. Kemudian ada yang spesifik dia langsung membahas tentang seismic Koda wave. Kemudian baru di 2003 2004 itu baru mulai berkembang istilah ambient seismic noise tomography atau pemanfaatan gelombang seismic noise tadi. Nah, secara prinsip atau secara umum atau secara teoritis, getaran-getaran yang terjadi tadi istilahnya ada fundamental mode surface wave. Jadi dalam gelombang permukaan, nah, balik lagi ke seismologi bahwa gelombang permukaan adalah hasil interaksi antara gelombang P dan gelombang S gitu. Kalau balik ke sumbernya, kalau kita analog ke gelombang gempa, dia ada kompresional, ada komponen shear-nya. Nah, interaksi dua ini menghasilkan ketika dia menjalar di permukaan atau di bidang batas. Nah, di permukaan kan berarti bidang batas antara bumi yang relatif elastik atau keras, yang udara yang relatif fluid. Nah, yang kita rekam adalah di bidang batas tadi, di permukaan bumi tadi. Nah, interaksi antara kompresional dan shear wave tadi akhirnya mengakibatkan munculnya gelombang surface wave. Nah, surface wave tadi modenya atau ada beberapa jenis surface wave sebenarnya, ada higher mode, ada fundamental mode. Fundamental mode relatif kecepatannya paling rendah dibanding higher mode atau mode yang lebih tinggi. Nah, karena tadi random source tadi, karena kita tidak tahu posisi sumber jelasnya dari mana, kemudian energinya juga tidak terlalu bukan dominan, dia relatif sama tapi kecil, akhirnya superposisi. Nah, karena itu kemudian bisa dianggap sebagai fundamental mode tadi untuk surface wave-nya. Nah, kemudian ini beberapa literaturnya. Nah, ini contoh ilustrasi tadi bahwa ketika kita punya satu rekaman, kemudian ada banyak source, balik lagi bahwa dia relatif kecil gitu. Nah, kita bisa apa mencoba memanfaatkan data rekaman tadi, tapi bukan dengan single record gitu. Kalau single record kita apa mengetahui satu satu sumber kalau kecil, dia dia tidak terlalu
apa tidak terlalu terasa atau tidak terekam dengan baik dari satu posisi. Nah, dengan dua posisi kita bisa tahu atau kita bisa memanfaatkan si penjalaran getaran atau gelombang tadi sebagai fungsi sumber antara titik satu dan titik dua gitu. Misalkan ada satu source di sini, dia apa gelombangnya merambat, kemudian direkam di D1 dan D2 di station satu dan station 2. Nah, kalau fungsi di antaranya adalah homogen atau velocity atau kecepatan struktur kecepatannya adalah homogen, mungkin kecepatan di D apa waktu tiba di D2 relatif lebih cepat dibanding D1. Nah, tapi karena kita tidak tahu posisi apa tidak tahu informasi mediumnya atau informasi struktur kecepatan seismik diantaranya, nah kita tidak apa melihat sebagai single function atau fungsi tunggal dari source ini. Nah, kita hanya bisa memanfaatkan dari rekaman dua titik ini, kira-kira kalau ada gelombang apa dari pemanfaatan gelombang yang terekam di dua stasiun ini, kira-kira bisa nggak kita mengetahui apa medium atau apa struktur kecepatan gelombang seismik di antara D1 dan 2 dan D2 atau di station 2. Nah, ini yang bisa bisa diekstraksi informasinya dengan pendekatan tadi ekstraksi green function berdasarkan pendekatan cross korelasi. Nah, cross korelasinya tadi misalkan D1 di cross korelasikan dengan D2, akhirnya seolah-olah ada delay time atau delay time-nya tadi sebenarnya perbedaan antara waktu tempuh dari source ke D2 dan source ke D1. Nah, delay time-nya ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengetahui apa properti atau sifat medium atau struktur kecepatan gelombang seismik di antara D1 dan D2. Prinsipnya tadi cross korelasi tadi. Kemudian tadi kalau misalkan satu sumber, nah begitu banyak sumber tadi yang kita juga sebenarnya sumbernya apa tidak tahu secara posisi, modelnya seperti ini bahwa apa untuk mengetahui struktur atau untuk mengetahui sifat medium antara satu dan dua dengan menggunakan banyak sumber tadi, akhirnya ada istilahnya fungsi stacking. Ini ilustrasinya dari ada dua station yang gambarnya hijau tadi, kemudian source pertama yang merah, kemudian source kedua yang abu-abu, source ketiga, source keempat. Nah, hasil cross yang gambar sebelah kanan adalah hasil cross korelasinya atau delta T atau delay time. Nah, delay time di sini ada dua sisi, ada kiri dan kanan. Nanti ada istilahnya apa? Kausal dan akausal. Di kalau ideal sebenarnya dia kalau posisi atau sifat mediumnya homogen, dia posisi antara sebelah kiri dan kanan di delay time atau di waktu yang sama. Jadi cross korelasi antara satu dan dua dan satu itu dia relatif sama. Nah, ketika kita punya Recording stopped. sumber banyak tadi Recording in progress. di apa ditumpuk atau disusun, nah disusun tadi istilahnya di stack atau dijumlahkan. Nah, jumlahnya tadi sebenarnya ini yang akhirnya kita anggap sebagai data. Kalau di apa retrieval passive seismic kita biasanya kenalnya pakai virtual source. Nah, virtual source ini sebenarnya menunjukkan bahwa apa waktu tempuh antara station satu dan station 2 dengan memanfaatkan tadi random source yang ada di sekitar station satu dan station 2. Nah, kenapa kita butuh stacking atau fungsi banyak? Karena ada kecenderungan kalau sumbernya dari satu arah tertentu, apa dia mengcapture atau dia memberikan informasi apa kecenderungan arah tertentu gitu. Nantinya berkaitan dengan fungsi anisotropi karena ada kecenderungan dari fungsi arah gitu. Nah, untuk meminimalisasi tadi efek dari
apa kecenderungan arah tertentu. Nah, kita memanfaatkan fungsi stacking. Yang pertama itu. Nah, yang kedua adalah ketika source-nya tidak terlalu kuat atau tadi sumber getaran yang pasifnya tadi apa sangat-sangat lemah, wah, cross korelasinya muncul ininya lemah juga gitu. Nah, sedangkan kalau kita misalkan milih cuma satu, dia terlalu lemah, oh ya tidak ada informasi apa informasinya tidak cukup baik, makanya akhirnya dimanfaatkan fungsi stacking tadi yang seolah-olah apa sebagai fungsi banyak sumber tadi dengan pendekatan stacking tadi. Nah, fungsi stackingnya sebenarnya macam-macam kalau di seismik apa eksplorasi kan ada pakai min, ada pakai median, ada fungsi RMS. Jadi setelah di total jumlah rasio terhadap jumlah total sebagai bobot itu. Ada istilahnya power weighted stack. Biasanya kalau saat ini untuk kepentingan ambient seismic noise tomography lebih banyak menggunakan power weighted stack. Jadi dibobot berdasarkan rasio amplitudo antara masing-masing sinyal cross korelasi dibandingkan average total atau total dari jumlah amplitudonya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan tadi regional apa koda tadi. Nah, koda tadi sebenarnya apa ada terminologi regional dan teleseismik. Nah, regional di sini sebenarnya karena apa apa bukan jumlah jarak gempanya yang menghasilkan koda wave tadi atau buntut sinyalnya itu yang kita anggap sebagai koda tadi dia relatif dekat dibandingkan apa relatif dekat terhadap receivernya gitu. Untuk teleseismik dia apa pakai rekaman global, jadi dia relatif lebih jauh. Nah, perbedaan karakteristik perekaman tadi juga mempengaruhi bentuk kodanya juga berbeda gitu karena dia relatif lebih panjang untuk koda yang teleseismik untuk dibandingkan dengan yang regional. Nah, untuk ini contoh teleseismik, eventnya di mana, recordnya di mana, kodanya juga munculnya berbeda. Nah, ini contoh hasil apa? Contoh cross korelasinya di antara dua station di ANMO dan CCM. Ini jaraknya cukup jauh, kira apa? Berapa? 1.405 kilometer, berarti berapa? Ya, ber 1 juta meter ini relatif cukup jauh kalau Recording stopped. untuk skala Recording in progress. ambient seismic noise tomography ini termasuk yang apa di atas regional karena dia apa cukup jauh jaraknya. Nah, hasil perekamannya tadi ini contohnya di frekuensi 0,03 sampai 0,01. Kalau 0,01 berarti 1/100 berarti sekitar 100 second atau periodenya 100 second. Kalau ini berarti 3/100 kira-kira di 30 sampai 100 second gitu. Ini periode 30 sampai 100 second. Makanya ini berarti 100.000 second ini di atas 1 jam berarti si apa data yang digunakan untuk simulasi. Nah, hasil cross korel apa ini contoh contoh amplitudonya, kemudian hasil cross korelasinya tadi apa dipisahkan berdasarkan kalau ini pertama misalkan kita menggunakan spektrum apa tadi 0,03 sampai 0,01 Hz hasil cross korelasinya untuk hanya vertikal komponen seperti ini apa tidak terlalu jelas efek dari apa munculnya tadi seolah-olah virtual source-nya itu tidak terlalu bagus dengan frekuensi yang lebih tinggi atau pada waktu yang berbeda dia baru muncul. Nah, ini juga tadi apa fungsi dari apa stacking tadi kenapa kita memanfaatkan fungsi stacking ketika kita
cross korelasi dengan spektrum yang sama tapi posisi time recordnya berbeda, dia bisa menghasilkan hasil cross korelasi yang berbeda. Nah, ketika sinyalnya bagus, berdasarkan evaluasi normalized envelope amplitudonya, dia mulai menunjukkan konsistensi di suatu lokasi atau time delay-nya mulai konsisten. Nah, ini contoh dari satu pasang atau satu jarak pasangan source dan receiver, pasangan receiver gitu, atau pasangan station tadi. Nah, kalau kita punya banyak rekaman, bisa kita lakukan hal yang sama. Nah, apa, ini mengcross korelasikan masing-masing pasangan station dan masing-masing pasangan station tadi dengan frekuensi yang sama, kita bisa mengerti ambient seismic noise tomography, ada istilahnya V-shape gitu. Plottingnya itu model ini sumbu Y-nya adalah distance atau jarak antar pasangan dua receiver atau dua station. Nah, sumbu Y-nya tadi sumbu X-nya delay time-nya. Jadi makin makin jauh pasangan stationnya, delay time-nya atau hasil cross korelasinya dia makin besar. Nah, ini yang kita anggap sebagai virtual record dari source. Misalkan ini di station TUC gitu. Jadi TUC di cross korelasikan terhadap dirinya sendiri dia 0, kemudian di stasiun ANMO yang relatif jaraknya lebih paling dekat kira-kira di 2 second. Nah, begitu sampai jarak yang paling jauh di station HRV kira-kira 12 second. Nah, proses cross korelasi tadi menghasilkan tadi untuk memudahkan atau mengevaluasi kualitas cross korelasi kita. Nah, biasanya pakainya modelnya atau dengan cara plotting seperti ini untuk melihat bentukan V-shape-nya. Kalau ini tadi diambil hanya satu komponen simetrikalnya atau kanannya, sebenarnya pasangan sebelah kirinya ada di time negatifnya tadi, ada kausal dan akausalnya atau simetrik atau pasangan datanya. Kalau tadi korelasi TUCANMO dibandingkan korelasi ANMO ke TUC, biasanya posisi delay time-nya itu berbeda karena tadi ada efek sumber segala macam. Biasanya yang diambil komponen yang paling besar gitu atau amplitudonya yang paling besar sebelah mana antara yang negatif delay time atau positif delay time. Nah, tadi adalah fungsi dari jarak dengan spektrum atau frekuensi konten yang sama. Kita juga bisa mengevaluasi efek dari apa perbedaan frekuensi konten itu. Kalau ini relatif high frekuensi, dia datanya rapat, hasil cross korelasinya belum terlalu jelas. Kemudian di periode 0,03 sampai 0,1 Hz atau tadi 30 sampai 100 second dia mulai jelas. Kira-kira kalau dinaikkan lagi periodenya atau frekuensinya diturunkan lagi, dia masih bagus atau enggak? Nah, ternyata dari ketiga ini yang relatif paling bagus frekuensi konten atau periodenya itu di sekitar 30 sampai 100 second. Ini yang dianggap paling optimal. Nah, di pengolahan data ambient seismic noise tomography juga ini penting juga karena kita mencoba mengkarakterisasi si data kita itu sebenarnya frekuensi kontennya berapa gitu. Sama halnya ketika kita di aktif seismik, kita melihat spektrumnya, gitu, bandwidth-nya seperti apa gitu. Kalau di aktif seismik semakin tinggi dominan frekuensinya berarti dia tuning thickness-nya makin tipis itu. Tuning thickness-nya makin tipis berarti kita makin membedakan batas perlapisan secara vertikal lebih baik. Nah, sama halnya dengan aktif seismik tadi, frekuensi konten di pasif seismik di ambient seismic noise ini berpengaruh juga terhadap
resolusi baik vertikal maupun lateral gitu. Semakin tinggi frekuensi konten yang semakin tinggi frekuensi konten yang kita dapatkan, asal tadi catatannya bahwa apa hasil cross korelasinya atau coherence dari hasil cross korelasinya muncul dengan baik atau V-shape-nya muncul dengan jelas. Kalau frekuensi tinggi berarti kita bisa mengimage dengan baik daerah-daerah yang lebih dangkal. Kadang di ambient seismic noise tadi karena kita tidak mengontrol atau kita pasrah dari sumbernya, ya kita nggak bisa ngakalin, oh saya mau resolusi sekian itu. Nah, resolusi sekian tadi tergantung kualitas dari data rekaman, dan yang berpengaruh tadi sebenarnya ada kita bisa ngakalinya atau kita bisa merekayasanya adalah dengan memanfaatkan penempatan stasiun yang relatif lebih dekat. Kalau relatif lebih dekat, biasanya frekuensi tingginya masih muncul lebih bagus dibanding kalau jaraknya jauh. Nah, kemudian adalah tadi contohnya ini karena perbedaan frekuensi tadi, perbedaan range frekuensi tadi, apa ini yang dimanfaatkan untuk ambient seismic noise tomografi sebenarnya. Kalau kita kenal di gelombang ada sifat dispersivitas. Nah, dispersivitas sebenarnya kan adanya fungsi medium yang dia punya kecenderungan perbedaan nilai kecepatan untuk gelombang melewati medium tersebut dengan frekuensi tertentu gitu. Ada inilah hubungan antara frekuensi terhadap kecepatan itu. Kalau dia mediumnya tidak bersifat dispersif, berarti medium itu kalau dilewati gelombang dengan frekuensi berapapun, kecepatannya sama, kecepatannya konstan. Nah, yang dimanfaatkan di seismic ambient noise tomography adalah sifat dispersivitasnya tadi. Nah, sifat dispersivitas tadi diidentifikasi atau diekstrak informasinya dengan tadi cara bahwa ini pasangan stasiun yang sama di ANMO dan CCM dilakukan cross korelasi, tapi perbedaan bandwidth data atau perbedaan range periode. Nah, ternyata perbedaan range periode tadi menunjukkan posisi delay time yang berbeda gitu. Nah, karena delay time-nya berbeda, berarti kita punya informasi bahwa dengan jarak yang sama, gelombang frekuensinya berbeda, kecepatannya berarti berbeda gitu. Karena kecepatan kan fungsi jarak dan fungsi waktu gitu. Kalau misalkan tadi di sini jaraknya berarti 1.400-an kilometer, delay time-nya untuk periode 1, periode 2, periode 3, periode 4 berapa, dapat nilai kecepatan masing-masing periode. Tadi ada frekuensi time pemanfaatannya teknik ekstraksinya macam-macam, ada yang pakai frekuensi time analysis untuk mengetahui tadi adanya dispersivitas. Nah, frekuensi time analysis sebenarnya prinsipnya kayak gini, dia difilter berdasarkan spektrum tertentu atau berdasarkan operator filter tertentu, delay time-nya geser enggak. Nah, delay time yang geser tadi sebagai fungsi dispersi dari si medium tadi. Nah, ini yang dimanfaatkan di seismic ambient seismic noise tomography, dispersivitas dari gelombang permukaan. Nah, tapi di gelombang permukaan nanti ada surface wave, ada Rayleigh wave, dan ada love wave. Karakternya berbeda. Bagaimana cara ekstraksinya pun berbeda. Nah, ini misalkan dari satu contoh pasangan station, kemudian kalau saya punya pasangan station banyak, berarti kita bisa punya dispersivitas medium yang banyak. Nah, kumpulan tadi kurva dispersi tadi, bagaimana cara memetakan atau membuat peta nilai kecepatan dari masing-masing periode tadi dari pasangan jarak
pasangan station dengan jarak tertentu gitu. Nah ini contohnya digunakan data 30 hari. Nah ini contoh dispersinya sama. Nah sebelum dilakukan mapping juga sebenarnya kita bisa ekstraksi apa informasi kecepatan absolut dari kurva dispersi dengan satu pasangan data gitu atau dua station. Tapi sekarang sudah tidak lazim atau sekarang jarang digunakan. Kebanyakan dia menggunakan multi pair station atau banyak pasangan station. Nah ini proses inversinya untuk mengetahui antara observasi dan model. Ini contoh ketika tadi hasil cross korelasi dibandingkan dengan apa event seismik dari posisi tertentu. Ya karakternya seperti apa. Nah, ada perbedaan antara record yang di apa virtual source yang dihasilkan antara source asli dari gempa dan virtual source hasil cross korelasi atau hasil empirical green function extraction. Yang jelas ya perbedaannya tadi apa? Karena dia passive source, kemudian untuk hasil cross korelasi tadi lebih kita kenal sebagai fundamental mode surface wave, memang didominasi dengan surface wave. Kemudian untuk proses apa dari delay time kita bawa ke kecepatan tadi, kecepatan dispersi tadi, terus dibawa ke kecepatan gelombang permukaan seperti apa gitu. Nanti tantangannya di situ. Nah, kemudian ini contohnya noise based surface wave tomography. Tadi balik lagi bahwa apa perbedaan karakteristik antara surface wave dan body wave adalah kalau body wave tadi dia menjalar atau merambat atau propagasinya itu lewat dalam medianya, sedangkan kalau surface wave atau gelombang permukaan dia merambat di bidang batas dari atau di permukaan itu bidang batas antara medium dengan udara atau benda lain tadi. Nah, perbedaan ini yang apa kalau body wave karena dia di dalam medium dia relatif lebih cepat karena kecepatannya lebih tinggi dibanding dari surface wave dia menjalar di permukaan atau propagasinya di permukaan yang batas. Nah, kalau di perekaman seismometer sebenarnya kan kita punya ada tiga komponen, misalkan vertikal, kemudian east west, kemudian north south gitu atau utara selatan, barat timur, sama vertikal terhadap sumbu sumbu kompas gitu. Nah, kita juga kenal ada istilahnya radial dan transverse. Kalau misalkan kita punya dua komponen horizontal, nah dua komponen horizontal tadi bisa dikonversi atau ditransformasi menjadi komponen radial dan transverse. Nah, komponen radial itu apa? Dia relatif tegak lurus searah antara pasangan source atau pasangan dua station atau source receiver tadi. Nah, transverse dia relatif dia bergeraknya apa tegak tegak lurus. Kalau kalau radial dia paralel searah, kalau yang transverse dia tegak lurus terhadap posisi source dan receiver. Nah, kalau di gempa kan kalau body wave dia bisa sampai dalam, dia bisa kalau kita melihat bumi bulat berarti kita memanfaatkan teleseismik, dia menjalar dari jarak yang cukup jauh tapi dia lewat dalam, sedangkan surface wave kecenderungan karena semakin jauh jaraknya energinya makin kecil, jadi surface wave untuk teleseismik relatif amplitudonya kecil gitu, kecuali memang sumber gempanya atau sumber gelombangnya cukup besar. Nah tadi ada vertikal, ada radial dan transverse tadi hasil transformasi dari
dari komponen XY atau North South East West. Kemudian kita juga kenal ada relay wave dan love. Nah, relay wave kembali lagi di pelajaran seismologi bahwa ada perbedaan apa arah gerak dari relay dan love. Relay dia relatif melingkar ke atas, retrograde ke atas, tapi dia kembali ke belakang gitu, meskipun jalannya menjauh. Sedangkan love wave dia relatif apa, datar atau relatif searah bidang batas tadi. Nah, dari dua tipe gelombang permukaan, secara umum gelombang permukaan love wave lebih lebih cepat datangnya atau kecepatannya relatif lebih tinggi dibanding gelombang relay. Nah, dua-duanya ini dengan teknik yang sama bisa kita ekstraksi nilai dispersinya atau delay time sebagai fungsi period atau fungsi frekuensi. Nah, tapi dalam pengukurannya juga kita bisa melihat berdasarkan ada istilahnya grup dan fasa gitu. Kalau kalau kembali ke pelajaran gelombang, mulai dari getaran menjadi gelombang, ada kecepatan grup, ada kecepatan fasa. Nah, perbedaannya seperti apa nanti di lagi di pelajaran gelombang. Nah, ini beberapa contoh kaitan dispersion map di beberapa lokasi. Nah, ini berkaitan dengan resolusi seismic model, ini juga berkaitan dengan tadi distribusi rekaman itu atau distribusi station. Nah, sebenarnya kan tadi bahwa kita tahu bahwa apa kurva dispersi yang kita ekstrak atau yang kita dapatkan itu sebagai fungsi dari pasangan station tadi jarak, semakin kita punya tersampel dengan baik atau distribusinya rata atau distribusinya mengcover semua area. Jadi kita punya interstation distance itu atau jarak antar station yang mulai dari jaraknya pendek sampai jaraknya paling jauh. Nah, ketika kita punya interstation distance yang bagus distribusinya, resolusinya juga makin bagus, frekuensi bandwidth frekuensinya juga makin tinggi atau periodenya makin rendah. Nah, resolusi vertikalnya juga makin bagus. Ini berkaitan dengan resolusi ambient seismic noise tomography tadi. Ini contohnya di Amerika, dia di grid dengan baik, memang memang model apa perekamannya dia dia cukup bagus. Oh iya, kemudian kelupaan tadi, perekaman getaran tadi sebenarnya ada dua jenis itu, yang satu permanen, yang satu temporary atau sementara. Nah, yang permanen misalkan contohnya adalah stasiun-stasiun BMKG atau stasiun lembaga penelitian yang lain lah, misalnya kayak BRIN atau PVMBG, dia pasang seismometer, dia continuous record. Nah, selain itu juga kita bisa pasang station temporary gitu. Misalkan dalam sekian bulan kita rekam di satu lokasi, kemudian dipindah lagi. Nah, model-model seperti itu juga bisa dimanfaatkan untuk menganalisa ambient seismic noise tadi. Ini yang sama tadi, dan pengolahannya di contohnya raw data. Nah, raw data ini misalkan dalam satu hari rekaman ini juga dia ada apa efek tren harian, misalkan kayak kayak di magnetik kan kita magnetik maupun di gravity kita punya koreksi terhadap harian kan terhadap waktu gitu, waktu perekaman. Nah, di data seismometer juga sebenarnya dia ada tren tertentu terhadap harian gitu. Nah, proses yang pertama adalah tadi mengkoreksi tren atau tren removal dari tren macam-macam. Misalkan ada tren yang paling paling sering tren harian ini. Jadi dari sinyal yang bentukannya seperti ini dia ada low frekuensi sinyal dibawa ke
apa dinolkan di posisi tertentu. Jadi yang kita record beneran uh, apa lepas dari fungsi trend tadi. Istilahnya trend removal. Nah, setelah trend removal tadi, tadi ada pemilihan bandwidth atau pemilihan range frekuensi atau range periode. Ini juga penting. Biasanya kita lihat spektrumnya seperti apa gitu. Nah, kemudian ada one bit normalisasinya. Kalau kalau di sini sebenarnya kan kita apa sering adanya misalkan dalam apa di sekitar alat ada getaran yang tiba-tiba dan amplitudonya sangat besar gitu. Nah, begitu dibandingkan dengan amplitudo normalnya, dia sangat-sangat besar. Biasanya dia menutup sesuatu gitu. Seolah-olah nggak ada sinyal, padahal efek dari apa amplitude yang apa tidak reguler besarannya, akhirnya yang lain ketutup. Nah, biasanya dilakukan normalisasi amplitude. Nah, normalisasi amplitude ada yang apa dikenal dengan one bit normalisasi. Intinya itu dari rekaman yang ada yang di capture itu bukan amplitudonya tapi rapat renggangnya dari si sinyal tadi gitu. Makanya dilakukan one bit normalisasi. Kemudian tadi setelah di one bit normalisasi apa tadi trend removal, kemudian frekuensi pemilihan range frekuensi atau bandwidth, kemudian dilakukan normalisasi, kemudian baru dilakukan apa cross korelasi. Nah, cross korelasinya tadi dipilih berdasarkan window tertentu. Window tertentu tadi tergantung kita mau menganalisa apa seberapa jauh gitu. Nah, seberapa jauhnya itu dipengaruhi dari jarak antar stasiunnya tadi. Kira-kira kalau kalau apa secara umum gelombang permukaan itu range-nya antara 200 sampai 3.500 meter per second atau 0,2 sampai 3,5 kilometer per second. Nah, dengan jarak sekian, time-nya kira-kira berapa gitu maksimum. Nah, ini yang kita gunakan sebagai window apa pengkorelasi. Misalkan kita punya data rekaman 1 hari, kita potong menjadi misalkan 60 detik gitu. Nah, 60 detik tadi di cross korelasi semua. Di cross korelasi semua akhirnya apa dilakukan stacking untuk dapat satu function cross korelasi yang merepresentasikan dari semua apa record yang kita punya. Ini contohnya dalam 30 hari di cross korelasinya apa sepanjang kira-kira ini 700-an second. Jadi setelah dapat hasil cross korelasi baru dilakukan pengukuran group velocity. Nah, group velocity tadi dengan dispersi berdasarkan apa range frekuensi tertentu. Jadi range frekuensi yang di sini digunakan sebagai pemfilter adalah range frekuensi yang relatif cukup lebar gitu. Misalkan dari 1 second sampai 100 second misalnya. Nah, kemudian ketika di sini ada narrow bandwidth, istilahnya narrow bandwidth ini apa range-nya atau spektrumnya relatif lebih pendek, spektrumnya lebih sempit. Nah, spektrum lebih sempit tadi digunakan untuk tadi mengkarakterisasi si dispersivitas dari si medium tadi gitu. Nah, hasil cross korelasinya tadi dilakukan narrowband pass filter berdasarkan range tertentu, kemudian apa dilakukan analisa surface wave dispersion untuk masing-masing periode bandwidth ini atau narrow band ini akhirnya dapat dapat kurva dispersi yang menyatakan tadi apa kecepatan grup masing-masing kelas periode tadi. Nah, di sini juga muncul uncertainty juga dalam penentuan band apa penentuan besaran bandwidth tadi. Nah, semakin apa dia semakin clear atau dia semakin terkonsentrasi, berarti uncertainty-nya makin kecil gitu. Nah, semakin dia misalkan melebar, ya berarti uncertainty-nya makin besar. Nah, biasanya untuk periode-periode rendah atau high frekuensi,
apa min max-nya atau tadi uncertainty-nya dia relatif lebih kecil dibanding periode-periode yang lebih panjang gitu, karena apa kita bisa punya clear peak yang jelas itu untuk high frekuensi, sedangkan untuk low frekuensi atau high period atau periode panjang dia clear peak-nya bisa geser-gesernya tadi berarti lebih apa berpengaruh terhadap ketidakpastian dari nilai group velocity-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, halo, di silent. Ada yang ingin didiskusikan sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang didiskusikan, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan. Berarti saya masih punya dua lokasi waktu lagi, nanti hari Rabu atau Kamis sekali lagi, sama minggu depannya lagi. Nah, minggu depan apa minggu ini untuk apa melanjutkan yang ambient seismic tomography tadi. Kemudian selanjutnya kita coba diskusi tentang apa retrieval passive seismic gitu. Nah, untuk tugasnya adalah silahkan dibuat apa model kayak resume atau summary dari abstrak-abstrak publikasi yang berkaitan dengan seismic ambient noise tomography yang ada di Indonesia. Aplikasinya macam-macam, ada yang di gunung api, ada yang buat subsurface imaging. Nah, masing-masing dikumpulkan, abstraknya itu dikopikan, jadi apa dikelompokkan, misalkan saya punya apa dikelompokannya bisa macam-macam, bisa pertama bisa berdasarkan pemanfaatannya, misalkan tadi untuk gempa atau untuk gunung api. Nah, yang kedua misalkan berdasarkan daerah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan atau di mana gitu, atau berdasarkan nilai range frekuensinya tadi yang dalam atau yang dangkal gitu. Nah, yang dikumpulkan publikasi atau paper-paper apa abstraknya, judul sama abstraknya di apa ditulis gitu. Kan paling tinggal ngumpulin terus copy paste judul abstrak sama daftar daftar pustakanya berarti kan. Nah, tugasnya itu dikumpulkan berarti minggu depan nih, apa hari apa berarti? Sekarang hari Senin. Nanti apa slot di Zoom apa di My ITS-nya nanti menyusul, nanti diinformasikan sama Pak Eki mungkin. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi untuk absensi bisa ada di My ITS. Oke, kalau nggak monggo apa ini Siti Nafisa monggo. Oke, Pak, permisi, saya izin bertanya. Jadi nanti kami itu mengumpulkan beberapa judul ngoten nggih, Pak? Terus dikopas abstraknya atau bagaimana, Pak? Ya, judul sama abstrak. Nah, tapi dikelompokkan berdasarkan berdasarkannya terserah, misalkan berdasarkan apa lokasi, misalkan. Oh, di Jawa, ini grup Jawa, ini grup grup Sumatera, terus atau berdasarkan aplikasinya untuk gunung api atau untuk apa apa pencitraan bawah permukaan gitu. Itu bisa juga gitu. Atau misalkan ini high frekuensi untuk yang dangkal, oh ini low frekuensi atau periode panjang untuk yang sampai level mantel gitu. Itu bisa apa dikelompokkan berdasarkan itu gitu. Masing-masing per kelompok minimal ada 10 paper lah gitu. Baik, Pak. Kemudian untuk pembagian kelompoknya apakah Nggak bebas? pakai kelompok, Kemudian anaknya personal, berapa? Oh, personal. personal. Oh, Iya,
Yang di kelompok itu kelompok, maksudnya kelompok papernya itu nggak, Pak? Kelompok papernya ya. Oh, baik. Jadi setiap anak minimal 10 kelompok nih, nggak, Pak? Bukan minimal 10 kelompok, bisa beberapa kelompok, tapi dalam satu kelompok minimal ada 10 paper. Nah, kalau minimal ada